Nerusin bab tayamum ya, ngabisin ya. Hadis keberapa ini? 142. Betul ya? Nggak ada yang ingat ya, nggak ada yang memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 26, hadis 142. Hadis 142. 142 kan sekarang ya? 142 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 26, hadis 142. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu debu. As-sa'idu adalah debu, wudu'ul muslimi. Wudu'ul muslimi, wudunya orang Islam. Jadi wudunya orang Islam itu ya dengan debu. Maksudnya itu. Wa illam yajid, dan jika tidak menemui al-ma'a ing banyu. Yang wa illam yajid, dan jika tidak menemui al-ma'a air, asyara sinina 10 tahun. Jadi kalau tidak menemukan air 10 tahun, wudunya orang muslim itu adalah dengan debu. Hanya pertanyaannya gimana? Kalian juga harus kritis. Nah, bolehlah kalau wudu itu 10 tahun diganti dengan tayamum. Tapi gimana mandi kita, minum kita, masak kita? Kalian dilatih harus kritis ya. Harus kritis. Ya kita terusin aja. Fa idza wajada maka tatkalanya mendapatkan al-ma'a air. Kalau seandainya kalian mendapatkan air, falyattaqillaha, maka takutlah kepada Allah. Falyattaqillaha, maka takwalah kepada Allah. Wal yumassahu. Betul ya? Ini Bapak ini kacamatanya ketinggalan jadi agak terabal nih. Wal yumisahu, dan mengusaplah basyaratahu, kulitmu. Tapi kalau sudah ketemu air, hendaklah kalian berwudu. Maksudnya mengusap itu ya berwudu. Nah, di sini kita harus kritis. Kalau ketemu hadis itu kita harus kritis. Maknanya apa? Kalau 10 tahun kok nggak ketemu air, ya kalian harus kreatif. Harus memecahkan masalah. Bagaimana caranya supaya mengatasi kita itu ada air. Berarti apa? Berdasarkan hadis ini kita dituntut untuk membuat sumur, menggali tanah, mencari air. Kalau yang di dekat pantai kita bisa menyuling air laut menjadi air tawar supaya bisa untuk masak. Kalau di pegunungan gimana? Di gunung, di puncak tinggi ya, kita gali sumur susah, air asin juga susah. Kita harus kreatif bagaimana supaya bisa mengumpulkan air embun. Bisa air embun itu kita kumpulkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kita. Itulah yang tersirat di dalam hadis ini. Jadi jangan hanya yang tersurat aja. Oh, kalau nggak ada air 10 tahun kita boleh tayamum. Wah, berarti kalian tidak kritis. Yang tersirat artinya apa? Nabi mengajarkan supaya kita kreatif, supaya bisa mendapatkan air. Kalau di dataran rendah ya kita menggali sumur, di dataran tinggi kita mengumpulkan air embun, air hujan, ya, kita kumpulkan pakai wadah. Kalau di pantai menyuling air laut menjadi air tawar. Jadi semua hadis itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat itu lahirnya hadis itu apa? Ya makna letterlah. Yang tersirat ya kita kreatif. Masuk akal nggak pemikiran Bapak itu? Kalau 10 tahun nggak ada air, tersirat. Nah, itu tersirat itu artinya apa? Ya ulama-ulama. Bapak itu hanya sekedar menyampaikan lagi dari pendapat ulama yang dijelaskan oleh ulama, bukan pendapat Bapak gitu. Dari ulama lagi.
Ulama lagi biasanya mimpi. Hadis ini bagaimana? Maksudnya yang tersirat apa? Itu sholat hajat. Ya Allah, ya Rasul, jelaskan kepada kami apa yang tersirat dalam hadis. Baru dijelaskan. Ulama disampaikan kepada umatnya. Nah, kalau udah gitu ada orang yang percaya atau yang enggak. Wah, hanya ulama aja, kita nggak usah percaya. Ya terserah. Kalau Bapak ya asal ulama itu memenuhi standar ulama, ya kalau menurut Bapak wajib percaya. Yang bisa mimpi ketemu Nabi ya sekali berulama kan. Kalau hanya sekali berbapak ya dosanya banyak, nggak akan mungkin ketemu mimpi ketemu Nabi. Nah, itu ya kalau ada orang yang nggak percaya ya terserah aja, itu hak dia, kita nggak bisa memaksa. Makanya kalau tetangga sebelah itu wah hanya ulama aja udah kita nggak usah percaya. Ya, padahal ulama itu luar biasa. Imam Bukhari itu mau meriwayatkan satu hadis saja dia Raudhah ya, ada Masjid Bukhari di Madinah, Bapak udah kesana. Itu sholat hajat dulu, sholat hajat, mau nulis mau meriwayatkan itu sholat hajat itu pakai tirakat riyadhah, tahajud, sholat hajat, berdoa ya, mimpi konsultasi ketemu Nabi. Ya kalau nggak percaya ya silakan aja gitu. Nggak percaya silakan aja. Imam Bukhari itu siapa? Muridnya Imam Syafi'i, madhabnya madhab Syafi'i. Walaupun waktu itu ya belum bisa disebut murid. Karena apa ya? Imam Bukhari masih kecil. Nah, waktu itu masih kecil. Sudah lahir. Imam Bukhari itu katanya ada sebagian yang ahli sejarah menyampaikan Imam Bukhari itu lahir sebelum Imam Syafi'i meninggal. Tapi ada juga yang mengatakan sesudah Imam Syafi'i meninggal hanya jarak 1 tahun. Mana yang benar ya? Wallahu alam lah, nggak prinsip. Tapi yang pasti di kitab Bukhari sendiri yang asli ditulis Imam Bukhari itu beliau madhabnya adalah madhab Imam Syafi'i. Itu mengakui keilmuan Imam Syafi'i. Ya kalau orang lain nggak percaya ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahul Al-Bazzaru. Rawah diriwayatkan hadis ini Al-Bazzaru oleh Imam Bazzar. Wa sahahahu dan mensahihkan hadis ini Ibnu Qattan, Imam Ibnu Qattan. Lakin sawwaba akan tetapi dan juga membenarkan Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni. Lakin sawwaba akan tetapi membenarkan Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni irsalahu, mursalnya hadis ini. Imam ahli hadis saja berbeda-beda pendapat. Menurut Imam Ibnu Qattan sama Al-Bazzaru ini sahih. Kalau menurut Daruqutni ini hadis ini mursal, tidak sahih. Itu antara ulama aja udah beda pendapat, apalagi kita. Yang kita yakini aja, kita ikut ulama aja lah yang terdekat. Seperti Imam tayamum yang paling sahih hadisnya siapa? Bukhari, Muslim. Ya ini hanya cukup mengusap sampai kedua telapak tangan. Tidak sampai hadis Bukhari, Muslim kan nggak sampai di atas siku. Yang di atas siku itu ya justru yang bukan Bukhari, Muslim. Tapi hampir 100% jumhur ulama fikih sepakat kalau tayamum itu sampai di atas siku. Padahal hadis yang paling kuat itu hadisnya Imam Bukhari, Muslim. Yang dipakai justru hadisnya yang bukan Imam Bukhari, Muslim. Itu hampir 100% jumhur ulama itu sepakat kalau tayamum harus sampai di atas siku. Kalau hadisnya Imam Bukhari, Muslim hanya telapak tangan. Ini justru nggak dipakai. Karena apa? Pemahaman hadis itu perlu ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih, ilmu segala macam. Kalau wudhu aja sampai di atas siku-siku, masa tayamum hanya cukup di pergelangan. Ahli fikih menyimpulkan ya harus persis dengan wudhu, makanya sampai di atas siku-siku. Hati-hati ya, pemahaman hadis itu nggak boleh. Letterlock juga nggak boleh. Kalau ini ya memang Imam Daruqutni menganggap mursal. Tapi isinya apa? Untuk keutamaan. Jadi mursal itu hadis itu nanti kalau kalian belajar mustalah hadis itu dibagi atas 4 atau 5 klaster.
1, 2, 3 itu sahih sampai hasan. Nanti ada 4, 5, 6, 7. Ya, inilah mursal itu di sini. Kalau untuk keutamaan itu boleh kita amalkan. Kalau ada dalil umum yang memayungi dalil ini berarti boleh kita amalkan. Kan dalil umumnya ada. Tayamum itu ada kan, dalil umumnya ada. Berarti ini berlaku. Tapi kalau udah kategori 8, 9, 10 itu matruk, mudalas, maudhu, nah itu tidak boleh kita amalkan. Ini nanti mustalah hadis. Mustalah hadis. Nah, nanti kalau kalian udah pesantren kemana-mana, ya Bapak masih hidup, ada waktu ya, Bapak ajarkan nanti mustalah hadis. Bapak bisa itu mengajarkan mustalah hadis juga bisa. Ya, faham Bapak itu, faham. Hanya mustalah hadis secara umum, secara umum. Kalau secara detail enggak ya. Karena apa? Mustalah hadis pun dibagi ada rijalul hadis, rawahibul hadis, tobaqiyatul hadis, semua macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 143 wal Tirmidzi, dan bagi Imam Tirmidzi an Abi Dzarin dari Abi Dzar nahwahu yang hadis sejenis wasohahahu dan mensohehkan. Nah, Imam Tirmidzi mensohehkan. Sedangkan Imam Daruqutni ini mursal atau dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri yang sebangsa Al-Khudri. Radhiya, semoga meridhai Allah anhu kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Qala berkata Sa'id Al-Khudri, kharaja rajulani, keluar dua orang laki-laki fi safarin di dalam bepergian. Fahadarat maka hadir, artinya masuk waktu, as-sholatu masuk waktunya sholat wajib. Fahadaratis sholatu maka hadir waktunya sholat wajib. Walaisa dan tidak ada ma'huma beserta keduanya ma'un air. Ada dua orang laki-laki sedang bepergian, sudah masuk waktu sholat duhur, dia tidak menemukan air. Fatayamama maka melakukan tayamum rojulani tadi, kedua orang laki-laki tadi, so'idan dengan debu thayyiban yang bersih, fasoliyan maka kemudian dua orang laki-laki tersebut melakukan sholat. Summa wajada, setelah melakukan sholat dia melanjutkan perjalanan. Summa wajada, kemudian menemukan kedua orang laki-laki tersebut al-ma'a air fil wakti, yang masih dalam waktunya sholat duhur, jadi belum masuk waktu sholat asar. Fa'ada maka mengulangi sholat duhur lagi. Ahaduhuma, salah satu dari dua orang tadi. Yang satu orang sholat duhur, as-sholata sholat, wal wudu'a dan melakukan wudu. Yang satu orang melakukan sholat lagi dengan cara apa? Wudu, karena menemukan air. Toh waktu duhurnya masih ada. Walam yu'idul akharu, dan tidak mengulang sholat duhur yang lain. Yang satu lagi tidak melakukan sholat duhur karena sudah melakukan sholat duhur dengan cara tayamum tadi. Ya, jadi yang satu melakukan sholat duhur lagi, itu namanya disebut i'adah, kehati-hatian. Kehati-hatian. Yang satu tidak melakukan sholat duhur lagi. Summa ataya kemudian mendatangi kedua orang laki-laki tadi Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Fadzakaro maka kemudian menyebutkan kejadian tadi, zalika yang demikian tadi diceritakan semua kepada Nabi. Rasul, tadi saya tayamum kedua orang tadi karena udah masuk sholat duhur, saya nggak menemukan debu. Nah, lantas kami berdua sholat duhur, lalu melanjutkan perjalanan. Lantas masih dalam waktu sholat duhur, kami berdua menemukan air. Nah, temanku ini melakukan wudhu lalu sholat duhur lagi, sedangkan saya tidak melakukan sholat duhur lagi. Nah, bagaimana ya Rasul? Lahu kepada Nabi, menceritakan kepada Nabi. Fakola maka menjawab Nabi, lilladzi lam yu'id, lilladzi bagi orang
lam yu'id, yang tidak mengulangi sholat duhur lagi, asabatu, mendapatkan as-sunatun, sunnah, yang tidak melakukan sholat duhur lagi walaupun menemukan air masih dalam waktu sholat duhur, itu mendapatkan sunnah Rasul. Jelas ya, sunnah Rasulnya memang begitu, mendapatkan sunnah Rasul. Wa ajza'atka, dan mencukupimu sholatuka, sholatmu, berarti cukup, sholatnya sah dan cukup, dia mendapatkan sunnahnya sunnah Rasul, berarti sholatnya sah dan kamu itu mendapatkan sunnah Rasul, sholatmu cukup. Waqala, dan berkata Rasul, dan bersabda Rasul, lil akhori, bagi yang lain yang melaksanakan sholat lagi tadi, laka, kepadamu, al ajaru, pahala, marrotaini, 2 kali. Jadi pahalanya lebih besar yang mana? Yang sholat duhur lagi atau yang enggak? Yang sholat duhur lagi. Padahal sunnah Rasul itu tidak menyunatkan sholat lagi. Ternyata sahabat Nabi ini yang satu orang melaksanakan, mendapatkan pahala 2. Berarti pahalanya lebih besar yang tidak melaksanakan sunnah Nabi. Sunnah Nabi tayamum sholat cukup, udah, tidak perlu mengulang lagi. Tapi yang mengulang itu bukan sunnah Rasul. Dia ciptaan sahabat aja itu, ciptaan sahabat aja karena kehati-hatian. Setelah menghadap Rasul, gimana ya Rasul pendapatmu? Ya, gitu. Kamu dapat pahala 2. Ya, kamu mendapatkan pahala 2 kali lipat. Sedangkan yang melaksanakan sunnah Rasul hanya mendapatkan pahala 1. Makanya hati-hati. Jadi kadang-kadang ada amalan itu yang menyelisih amalan Rasul. Ini kan yang sholat lagi berarti menyelisih amalan atau sunnah Rasul. Malah pahalanya lebih besar. Jadi enggak kullu bin adin dolalah wa kullu dolalah finnar, itu hati-hati mengartikannya itu. Itu kalau yang amalannya itu yang berhadap-hadapan, yang bertentangan dengan dalil yang ada. Kalau amalannya, dalilnya ada, itu justru lebih bagus, lebih menguatkan. Mana dalilnya ini ada? Sunnah Rasul kan nggak ada, tapi bab wudu kan ada. Kalau mau sholat itu ya harus hukumnya harus wudu dulu. Wong ada air kok, berarti saya wudu dulu. Dalilnya ada, walaupun sunnahnya nggak ada, tapi dalil mau sholat harus wudu dulu itu ada. Makanya yang sholat lagi dengan melalui wudu itu pahalanya 2 kali lipat. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin.